BPJS defisit 20 triliun. Terus pemerintah sekarang bilang kalau iurannya harus naik. Tapi di tahun yang sama, negara itu ngasih 335 triliun untuk program MBG. Coba kita pakai akal sehat ya. 20 triliun itu dibanding 335 triliun, itu cuma sekitar 6%. Artinya apa? Artinya kalau negara geser sedikit aja nih dari program MBG, ngambil cuma 6%, defisit BPJS itu selesai. Nggak perlu naikin iuran. Nah, kita juga nggak perlu jadi terbebani sebagai rakyat. Jadi ini tuh bukan soal negara kita itu nggak punya uang ya, tapi ini tuh soal uangnya dipakai untuk apa dulu. BPJS itu bukan proyek coba-coba. Ini itu buat orang-orang yang sakit parah, orang-orang yang lagi sakit, lagi kebingungan, gak punya uang. Jadi kalau sistem BPJS ini goyang, yang kena itu bukan pejabat, tapi yang kena ya kita-kita lagi sebagai rakyat biasa. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kenapa yang pertama disuruh berkorban itu peserta BPJS? Kenapa bukan desain program MBG yang kita sesuaikan dulu? Kalau rumah bocor kan biasanya yang ditambal itu atapnya dulu ya, bukannya malah kita beli pagar baru gitu. MBG mungkin niatnya baik, tapi kalau untuk jalankan program MBG ini sampai ratusan triliun, lalu sistem kesehatan yang udah jalan malah disuruh cari uang sendiri lewat kenaikan iuran, itu namanya prioritasnya kebolak-balik, Pak. Rakyat udah bayar pajak, rakyat udah bayar iuran. Sekarang rakyat diminta bayar lebih lagi. Padahal ruang anggaran itu masih ada. Jadi jujur aja ya, ini bukan soal mampu atau nggak mampu. Ini soal negara mau melindungi sistem kesehatan dulu atau mau mempertahankan gengsi program MBG. Karena kalau cuma 6% yang dibutuhkan untuk menutupi defisit, tapi yang dipilih tetap menaikkan iuran, berarti itu keputusan bukan keputusan teknis. Itu keputusan politik. Dan rakyat berhak bertanya, kenapa yang selalu diminta mengalah itu kita sebagai rakyat? Mengapa selalu